Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkan dengan stambuk F44122039. Di sini saya akan membacakan resume individu saya dari mata kuliah Manajemen Industri. Yang pertama itu bab 1, pengertian manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi manajemen. Yang pertama itu perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian pengarahan atau leading, memimpin, motivasi, dan mengordinasikan tim agar bekerja sesuai rencana. Kemudian memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang tujuan yang ditetapkan. Kemudian pentingnya manajemen. Manajemen membantu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan dengan cara yang lebih instruktur, efisien, dan efektif. Kemudian bab 2 yaitu manajemen strategi. Yang pertama itu definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien, merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, tahapan dalam manajemen strategi. Perumusan strategi atau strategi formulation, menentukan visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta menyusun strategi utama. Kemudian implementasi strategi atau strategi implementation, menerapkan strategi yang telah dirancang melalui pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian evaluasi, meninjau ulang faktor eksternal dan internal serta mengukur kinerja. Kemudian yang ketiga, manfaat manajemen strategi, membantu organisasi proaktif dalam membentuk masa depan dan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko dan ketidakpastian, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian bab 3, akuntansi manajerial. Yang pertama, definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengaklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi dalam suatu periode. Kemudian neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya, baik dalam bentuk uang maupun lainnya, yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. Kemudian yang keempat, klasifikasi biaya. Biaya tetap tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Misalnya, sewa gedung. Kemudian biaya variabel, berubah sesuai dengan volume produksi, misalnya bahan baku. Kemudian bab 4, ekonomi teknik. Yang pertama itu definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah penerapan konsep dan prinsip ekonomi dalam analisis teknik untuk membantu pengambilan keputusan dalam proyek. Kemudian yang kedua, yaitu pengertian investasi. Pengorbanan sumber daya untuk harapan dan masa depan dibedakan menjadi dua, investasi finansial dan nyata. Pengertian investasi, pengorbanan sumber daya untuk
harapan di masa depan, dibedakan menjadi investasi finansial dan nyata. Nomor 3, proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif, pembelian alternatif terbaik, implementasi dan evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu siklus hidup produk. Proses dari identifikasi, kebutuhan hingga penghapusan produk. Kemudian yang kelima yaitu analisa titik impas. Analisa titik impas adalah metode untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang diperlukan agar suatu bisnis tidak mengalami kerugian atau mencapai titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Kemudian bab 5 yaitu manajemen kualitas. Yang pertama yaitu definisi kualitas. Kualitas adalah tingkat keunggulan suatu produk atau jasa terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, dimensi kualitas jasa. Yang pertama itu keandalan, kemampuan memberikan layanan yang akurat dan konsisten. Yang kedua, daya tanggap, kesigapan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Kemudian yang ketiga yaitu jaminan, pengetahuan dan konsep, kesopanan karyawan serta kemampuan mereka menumbuhkan kepercayaan. Kemudian yang kelima yaitu empati, kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian yang keenam yaitu bukti fisik, fasilitas, perlengkapan, staf, dan materi komunikasi yang digunakan dalam bentuk layanan. Kemudian total quality management atau TQM. Total quality management, pendekatan sistematis untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi semua karyawan dan fokus pada kepuasan pelanggan. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari tugas resume individu saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.